Ya, puji Tuhan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pripun kabaripun? Masih ada semangat? Masih ada semangat? Berikan pembelian bagi Tuhan. Bisakah tepuk tangan kanan kiri, kasih senyum yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ini kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kesempatan ini kita bisa kembali memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Ini sebagai anugerah Tuhan, ya. Puji Tuhan. Kita sudah menyanyikan doa pujian kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan. Tentunya kita akan siapkan seluruh hidup kita sehingga firman Tuhan bisa memberkati kita semua. Sudah siap diberikan Tuhan? Oh ya, puji Tuhan. Sebenarnya pelayanan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Nur, ya. Ibu Nur Yakti, ya, istri dari Pak Ari. Tapi berhubung hari Sabtu depan, ya, ada pelayanan di Wanita Sukacita di Kismantoro, jadi sekaligus diundur minggu depan kalau saya. Jadi minggu depan yang pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Nur. Jadi saya mohon semuanya supaya bisa hadir, amin, ya, supaya sama-sama menikmati berkat Tuhan, ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan itu hati kita, hidup kita, supaya kita sama-sama menikmati firman Tuhan sehingga firman Tuhan bisa memberikan kita semuanya. Saudara siap mendengar Tuhan? Kita akan buka kitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13, kita akan baca ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Matius 13 ayat 24 sampai yang ke-30. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan baca bergantian. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Dimulai ayat 24. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah pada kedua lalang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin jatuh hidup yang terjatuh pada Tuhan mencabut lalang itu. Nah, kita baca bersama-sama 2, 3. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah daun lalang itu dan ikanlah berkas-kas untuk membakar. Kemudian kumpulkanlah daun itu ke dalam mulutku. Amin. Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan belajar mengenai perumpamaan tentang lalang di antara gandum, ya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus kembali memberikan sebuah perumpamaan, ya. Tadinya kalau saudara bisa baca di ayat di atasnya sudah, ya, itu Tuhan Yesus sudah memberikan perumpamaan mengenai tentang seorang penabur, ya. Dan ini dilanjutkan yaitu tentang lalang di antara gandum, menurut saya. Nah, di situ dijelaskan ketika, ya, sang tuan itu menaburkan benih, menurut saya,
Di situ juga ada yang menaburkan yang lainnya. Ya. Di ayat yang ke-25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang. Ya, benih lalang. Jadi ketika sang Tuhan itu sudah menaburkan benih gandum, ya, di situ juga ada yang menaburkan benih lalang di antara gandum tersebut, saudara ya. Kemudian pergi. Nah, kemudian Bapak saudara, ketika gandum itu mulai tumbuh atau bergulir, saudara ya, atau mulai berbuah, itu saudara ya, nampak juga lah lalang tersebut, ya. Nah, selanjutnya Bapak saudara ya, hamba Tuhan di situ berinisiatif untuk apa? Mencabut lalang, ya, di antara gandum-gandum tersebut. Nah, tapi sang Tuhan ini melarangnya, ya, karena nanti jangan-jangan lalangnya itu gandumnya itu tercabut, saudara ya. Nah, ini memang ada dua alasan, saudara ya, karena di Galilea itu, saudara ya, memang ada semacam tanaman seperti lalang ini, saudara ya, ini mirip sekali dengan gandum, saudara ya. Jadi ketika masih muda, saudara ya, ini hampir sama, saudara ya. Jangan-jangan nanti yang dicabut bukan lalangnya, tetapi malah gandumnya. Dan di samping itu juga akarnya itu menyatu, saudara ya. Bisa saja nanti ketika mencabut lalang, gandumnya itu tercabut seperti ini. Makanya sang Tuhan ini melarangnya, saudara ya. Nah, kemudian saudara berkata Tuhan, kita bisa melihat di sini ayat yang ke-28, seorang musuh yang melakukannya lalu berkatalah hamba itu, maukah, ya ini tadi yang sudah saya sampaikan, supaya kami mencabut lalang itu, tetapi ya sang Tuhan melarangnya, ya, supaya jangan sampai gandumnya ini tercabut. Nah, disuruh membiarkan gitu saja, saudara ya, sampai nanti waktunya menuai, saudara ya. Nah, pada waktu itulah ya suruh mengumpulkan terlebih dahulu lalang-lalangnya, ya, kemudian diikat dan dibakar, dan kemudian ya gandumnya dikumpulkan, dimasukkan ke dalam sebuah lumbung. Nah, ini sekilas mengenai perumpamaan mengenai lalang di antara gandum tersebut, saudara. Nah, di sini ada penjelasannya, Bapak saja. Nah, penjelasannya itu sudah dituliskan di dalam ayat yang ke-44 sampai ayat yang ayat yang ke-36 maksud saya, sampai yang 43 ya. Nah, sekarang kita akan baca kembali, Bapak saja, bergantian. Ayat 36 sampai yang ke-43. Sudah siap? Matius 13 ayat 36 sampai 43. Penjelasan firman tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang dan di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih adalah iblis. Waktu menuai ialah kebijaksanaan Tuhan bagi malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman. Semua yang akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini sudah dijelaskan ya, ketika itu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apa sih Yesus maksudnya ya perumpamaan tentang lalang dan gandum itu, saudara ya? Karena pada waktu itu ya disampaikan kepada banyak orang ya, tetapi kepada murid-muridnya secara khusus itu disampaikan, dijelaskan sedemikian rupa, saudara ya. Nah, di sini sudah dituliskan bahwa ya ada yang menabur, ya, ada yang menabur. Nah, yang menabur itu adalah siapa? Yesus, ya.
Kemudian ada juga yang ditabur, ya. Yang ditabur itu adalah anak-anak kerajaan atau benih yang baik itu. Sementara itu adalah lalang, itu adalah anak-anak si jahat. Nah, kemudian ada yang musuh menaburkan benih lalang itu, yaitu iblis, saudara. Dan tadi juga ladang itu adalah dunia, sedangkan Tuhan, ya, ini dimana kita sedangkan Tuhan, ya, ini sebagai pribadi yang sudah ditanamkan oleh Tuhan di dalam dunia ini, sudah dikasih Tuhan, supaya dengan maksud kita bisa bertumbuh, ya, bersama-sama dengan Tuhan, ya, sehingga pada akhirnya nanti kita akan bisa menikmati yang namanya kerajaan surga. Amin, saudaraku. Ya, nah, kita perhatikan di sini, Bapak saya, ini memiliki pengertian yang mendalam. Ya, kita bisa perhatikan di mana bahwa Yesus itu sudah menaburkan benih yang baik. Tuhan sudah memberikan kepada kita benih yang baik. Pada kerajaan tadi sudah disebutkan, ini adalah orang-orang percaya, ya, orang yang sudah mengenal kepada Tuhan, dan ini terus ditanamkan, terus dipupuk melalui kebenaran firman Tuhan, supaya apa? Supaya kita ini benar-benar bisa bertumbuh nanti menjadi dewasa, ya. Tetapi sementara Bapak saya, benih ini ditaburkan atau firman Allah terus disampaikan, ini iblis juga gak mau berhenti, saudara, ya. Di mana iblis pun juga menaburkan benih yang lain, benih kejahatan, Bapak Ibu Saudara Tuhan, terhadap umat. Sehingga disinilah kita sulit untuk membedakan mana di antara yang gandum, mana yang lalang. Karena kedua-duanya itu adalah bertumbuh, ya. Dan tadi sudah diingatkan supaya jangan sampai dicabut lalangnya itu. Ya. Mungkin kita berpikir, kenapa sih orang Kristen, ada orang Kristen, ya, yang gak sungguh-sungguh hidupnya penuh dengan kejahatan, banyak dosa, banyak berbohong, banyak melakukan kejahatan, namun kok gak dicabut-cabut sama Tuhan? Maksudnya gak dipanggil duluan. Artinya kenapa kok gak meninggal dunia duluan, saudara? Ya. Atau bahkan mereka kayak enjoy saja, biasa-biasa saja, kayak seperti menikmati sesuatu yang baik, ya. Bapak Ibu Saudara, ketika direnungkan, saudara, sebenarnya Tuhan itu sangat baik. Amin. Tuhan itu kenapa nggak cepat-cepat ambil mereka? Sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mereka mulai pertobatan. Amin, saudara. Untuk mereka mulai perubahan dan mereka bisa menikmati sesuatu yang indah nantinya. Makanya gak boleh dicabut duluan. Nah, oleh karena itu bagus dari kata Tuhan, kita akan perhatikan di sini. Jangan sampai, Bapak saya, kita ini menjadi seperti lalang. Amin, saudaraku. Jangan sampai kita menjadi seperti lalang. Nasib seperti lalang, kita perhatikan tadi, saudara tahu di mana? Akhirnya kemana? Dibakar, saudara, ya. Tadi suruh mengumpulkan, kemudian suruh membakar. Ya, kalau di dalam ayat yang ke-42, ya, atau mulai ayat 41, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Ini orang-orang jahat, ya, orang-orang yang ditaburi dengan lalang tadi, saudara, ya. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertaki. Ini nasibnya, Bapak saya, akhir hidup mereka bagi orang-orang yang hidupnya seperti orang yang gak sungguh-sungguh, orang yang gak serius dengan Tuhan, orang yang gak setia dengan Tuhan. Ya. Ini harus kita renungkan, betul. Nah, oleh karena itu, Bapak, mari kita
sama-sama mengintrospeksi diri kita sendiri. Amin, saudara. Kita mau belajar. Saya ini posisinya seperti apa? Sudahkah kita menjadi seperti benih gandum yang baik tadi? Atau justru sebaliknya kita sama seperti lalat yang seringkali ditaburi atau disesatkan oleh si iblis? Kita pilih yang mana, saudara? Gandum apa lalat? Ya, gandum, saudara. Tentunya kita akan milih. Nah, kalau kita mau milih gandum, mari kita jangan sampai mau seperti benih lalat. Kapan saatnya kita menjadi benih lalat? Tadi sudah dijelaskan, Bapak saya, di ayat yang ke-25, kembali ke ayat 25, saudara. Bisa salah-salah membacakannya? Ayat 25. Matius 13:25. Matius 13:25. Iya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Amin. Kita perhatikan sini, saudara. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Kapan benih itu ditaburkan? Waktu semua orang tidur. Ini hati-hati, saudara. Jangan sampai kita tidur secara roh. Amin. Ketika tidur secara rohani, disitulah kesempatan oleh iblis, dipakai oleh iblis untuk menanamkan umat Tuhan, untuk menanamkan atau menaburkan kepada anak-anak Tuhan, yaitu benih-benih yang jahat. Oleh karena itu kita harus selalu terjaga. Kita harus selalu waspada. Amin. Kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Ya. Jangan sampai kita beri kesempatan kepada iblis untuk menanamkan di dalam diri kita sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk. Ya. Makanya kita juga perhatikan di perumpamaan sebelumnya itu, yaitu mengenai tentang seorang penabur. Ya. Di situ benih ditaburkan di batu-batu, di pinggir jalan, semak duri, kalau sudah perhatikan. Ya. Kemudian firman tersebut tidak bertumbuh, lalu di pinggir jalan dicuri, ya, atau dimakan iblis, ya. Di semak duri terhimpit dengan kekhawatiran dunia ini. Di batu-batu tanah yang tipis juga, sudah dikatakan Tuhan, sehingga tidak bisa bertumbuh, imannya sangat tipis. Ya. Tetapi di tanah yang baik, ya, firman itu bisa bertumbuh. Hati yang gugur. Amin. Haleluya. Ya, jadi mari sebenarnya kita jangan sampai menjadi, ya, seperti lalat tadi. Oleh karena itu jangan sampai beri kesempatan kepada iblis untuk menanamkan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Amin. Kita tidak boleh terlena, kita tidak boleh tertidur. Ya. Makanya setiap kesempatan firman Tuhan disampaikan, kita terima firman Tuhan, mari kita membuka seluruh hidup kita, hati kita, fokus kita hanya tertuju kepada firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu benar-benar bertumbuh di dalam diri kita. Amin. Jangan sampai berikan kesempatan kepada si iblis. Ya. Dan karena itu mari kita belajar bersama-sama. Ya. Bila kesempatan banyak cara si iblis ini untuk menanamkan benih yang jahat. Ya. Kadang-kala misalnya saat kita mau berdoa, yaitu ada aja ganggu, ya, ngapain doa, apalagi kalau doa pagi berat, salah daging, ya, enak tidur, ya, enak mau, enak pancal kemul selimut, sudah kamu Tuhan, ya, bukan dipancal malah di pancal kan hilang di apa namanya, digerukkan, ya, supaya lebih hangat lagi. Apalagi hari ini cuacanya gini, sudah nggak Tuhan enak. Ya. Iblis bisikin kita, ya.
Iblis lebih mudah untuk membisikin kita supaya kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini benih-benih si iblis, ya, Bapak Ibu saya. Ini jangan sampai masuk dalam diri kita. Ya. Ini jangan sampai masuk dalam diri kita. Ya. Saat kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, saat kita mau dekat dengan Tuhan, ada aja gangguan. Itu triknya si iblis. Ya, supaya kita bisa lengah, supaya kita bisa tertidur secara lama dan akhirnya dimasuki benih yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, mari kita harus bisa tetap menjadi benih gandum yang baik. Amin, saudaraku. Kita harus selalu mempersiapkan diri kita untuk kita mau ditaburi oleh Tuhan, ditanam oleh Tuhan, ditumbuhkan oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa melihat sesuatu yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Jadi mari Bapak saudara Tuhan, ya, kita harus selalu sadar. Kita tahu secara persis apa sih yang mengganggu kita, yang membuat kita tidak sungguh-sungguh, yang membuat kita tidak serius dengan Tuhan. Ya. Ini kita harus sadari bahwa iblis sebenarnya sedang bekerja. Iblis sebenarnya sedang mengganggu kita, supaya kita tidak setia, supaya kita tidak sungguh-sungguh, supaya kita tidak serius dengan Tuhan, supaya kita tidak bisa bertumbuh. Ya bertumbuh, tetapi beda nanti hasilnya. Ya. Ini nanti akan teruji di zaman akhir, di penghakiman. Ketika kita masuk dalam penghakiman Allah, ini akan sangat teruji. Mana yang gandum, mana yang gandum itu tidak kuat. Ya, gandum lalang maksud saya, lalang itu tidak kuat. Ya, lalang itu mudah rapuh. Ya, lalang itu mudah rusak. Jadi mungkin ketika kita mau maju, ya mungkin kita tersinggung oleh orang lain, teman sendiri, ya atau siapa, mungkin kita sudah ngambek, ini tanda-tanda benih lalang. Makanya kita juga harus sadar, kita harus tetap pandang kepada Tuhan supaya kita bisa kuat seperti gandum. Karena kalau gandum itu adalah kuat, amin saudaraku. Gandum itu adalah makanan pokok bagi orang Israel sana, saudara. Kalau orang Indonesia adalah nasi. Jadi kalau nggak makan nasi, ya kayaknya nggak mantap. Kalau saya sendiri seperti itu saja. Walaupun makan apa banyak itu saja. Tapi kalau belum makan nasi rasanya nggak mantap. Karena memang mungkin sudah makanan pokok ya orang Indonesia. Gandum ini adalah makanan pokok orang Israel. Ya, sesuatu yang bergizi, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berkah. Ya. Ini menggambarkan berkat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, supaya nanti kita bisa menikmati lebih lagi ya, kehidupan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi mari kita jangan sampai menjadi seperti lalang. Jangan sampai kita memberi kesempatan kepada iblis untuk kita ditaburi hal yang jahat. Tetapi biarlah kita benar-benar bisa menjadi seperti demikian. Sebab pada waktunya nanti Tuhan menuai masuk dalam panen raya, kita akan dipisahkan. Ya. Lalang-lalang juga dipisahkan, dikumpulkan, tadi sudah saya bacakan, yaitu dimasukkan ke dalam dapur api. Ini tempat yang sangat mengerikan, penyiksaan yang tiada henti-hentinya, sampai selama-lamanya tiada batas. Tetapi bagi gandum, kita melihat sekarang di ayat yang ke-43, ya, kita baca bersama-sama. Matius 13 ayat 43, sudah ketemu? 2, 3. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bersama seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Siapa bertelinga mendengar yang mendengar. Amin. Ya, orang-orang benar. Ini adalah
bangsa yang bertumbuh sampai pada akhirnya. Ya, ini akan apa? Bercahaya seperti matahari. Ya, dalam kerajaan. Artinya bersinar, memancarkan sinar kemuliaan Allah. Amin, saudara. Ada sukacita yang besar dalam kehidupan orang-orang yang seperti benih gandum tadi. Amin, saudara. Nah, ini sebenarnya sudah bisa dimulai ketika kita dalam dunia ini. Kalau kita sudah terbiasa memancarkan kemuliaan Allah, ya. Jadi suka senyum, suka memuji Tuhan, suka tertawa. Yang penting nggak tertawa sendiri, saudara. Ini sebenarnya kita sudah ada benih-benih gandum di dalam diri kita. Amin, saudaraku. Tapi kalau datang ke gereja masih sama seperti kayak di rumah, bersengut, merengut, apa yang hari ini yang lalu sampaikan, ya, bersengut, merengut, apa mulai, ya, nggak ceria, mukanya dipenuhi dengan kekhawatiran, sudah kata Tuhan. Ketakutan, ini tanda-tanda lawan kegelisahan. Nomor 5 wajah. Ya. Ini benih-benih itu halang sudah kata Tuhan. Ini membahayakan. Ya. Makanya mari kita selalu. Makanya Rasul Paulus katakan bersukacitalah senang. Kita usahakan bersukacita. Walaupun mungkin punya utang banyak, di rumah banyak masalah. Ya, yang nggak selesai saudara, kita tetap bersukacita. Ya. Karena senyum itu pun sudah 50% itu masalah sebenarnya sudah selesai. Ya, kita bisa tersenyum. Ya, makanya mari kita terus mau seperti gandum. Amin, saudara. Mau seperti gandum. Artinya apa? Kita terus mau ditumbuhkan oleh Tuhan. Kita mau bertumbuh sama-sama dengan Tuhan, ya, supaya pada akhirnya nanti kita bisa memancarkan cahaya kemuliaan Allah, bukan hanya waktu sementara, tetapi sampai selama-lamanya bersama dengan Bapa surga. Amin. Di dalam kerajaan. Ya. Oleh karena itu mari Bapak Saudara Tuhan melalui pelajaran ini kembali ya mengingatkan kepada kita, menyadarkan kepada kita, ya, di mana ini adalah sebuah permohonan yang sangat bagus sekali, ya, supaya kita benar-benar bisa menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas, yang berbobot, yang bernilai, yang tidak mudah tergoyahkan oleh situasi kondisi apapun. Amin, saudara. Seperti benih gandum, ya, jangan sampai kita menjadi benih terang atau benih palal dari saudara, yang nanti pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam dapur Tuhan. Ya, tetapi ketika kita menjadi benih gandum akan masuk dalam lumbungnya Allah. Amin. Akan masuk dalam lumbungnya Allah. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya dan kita bisa memancarkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, ini yang direnungkan kita saat ini biarlah memberkati kita semuanya. Amin. Firman Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.